Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di Klan Ba'alawi, sobat-sobat, ya. Rombongan Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, dan banyak lagi. Bahkan ada bocil-bocil, ya. Semuanya menampilkan sikap yang arogan, yang menuntut dimuliakan, menuntut diistimewakan. Akan tetapi mereka merendahkan pribumi, bahkan ya mengatakan Habib bodoh, ya. Bandingannya sama dengan 70 kiai, 70 ulama yang alim. Ini dikatakan dengan arogan, dengan sombong oleh Habib Bahar bin Smith. Karena kesombongannya ini, sobat-sobat, ya, tentu saja, ya, pribumi, ya, kami pribumi merasa sangat tersinggung. Itulah yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan tesis. Dengan kesimpulan nasab klan Ba'alawi terputus, ya, mereka bukan cucu Nabi. Ditambah dengan tes DNA, haplo mereka bukan J1 tetapi G yang disinyalir sebagai keturunan Yahudi. Jadi klan Ba'alawi ini, ya, bukan saja bukan keturunan Rasulullah, tetapi juga bukan bangsa Arab, tetapi bangsa Yahudi. Nah, tentu saja mereka meradang, mereka melawan, tetapi, ya, banyak orang tidak percaya lagi karena, ya, bukti ilmiah, tesis, dan bukti tes DNA yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Mereka hanya membantah, ya, kalau sekarang lagi populer kata omon-omon, ya, mereka hanya omon-omon tanpa bisa membuktikan, asal membantah dan tidak memberikan bukti yang bisa membatalkan tesis dan hasil tes DNA. Nah, sobat-sobat, ya, ini istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, sekarang ada yang menggugat kewarganegaraan Indonesia mereka, ya, kewarganegaraan WNI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini juga akibat kesombongan mereka. Siapakah yang melakukan penggugatan ini, sobat-sobat? Silakan sobat-sobat saksikan dan simak, ya,
cuplikan video berikut ini. Ini adalah kontroversi besar yang mengguncang Indonesia. Setelah nasabnya dirungkatkan, kini para Ba'alawi, klan keturunan Hadramaut Yaman, secara hukum dipertanyakan status kewarganegaraannya. Celakanya, gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK ini turut menyeret nama-nama pesohor seperti Anies Baswedan, Haikal Hasan Baras, hingga Raffi Ahmad. Mereka bukan Ba'alawi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah ini pertanda bahwa klaim Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi akan berakhir sampai di sini dan mereka akan kerepotan dengan status kewarganegaraannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, dengan arogansinya, klan Ba'alawi tetap mempertahankan klaimnya sebagai jurian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka sama sekali tak dapat melakukan pembuktian secara ilmiah. Mereka memang tak ingin kehilangan privilege-nya, sebab dengan klaim ini mereka memperoleh status sosial, keagamaan, hingga status politik yang tinggi di Indonesia. Karena itulah, meski sudah ditelanjangi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, mereka tetap keras kepala demi mempertahankan dominasi sosial mereka tersebut. Klan Ba'alawi pun kini semakin terjepit. Sebuah gugatan yang menghebohkan terekspos media pada 25 Februari tahun 2025. Seorang warga bernama Subhan mengajukan gugatan ke MK terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Subhan menggugat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Subhan mempertanyakan apakah keturunan Arab termasuk klan Ba'alawi benar-benar sudah memiliki pengesahan sebagai WNI. Ia berargumen bahwa banyak tokoh keturunan Arab menduduki jabatan strategis tanpa melalui proses naturalisasi yang jelas. Meskipun tidak ada pernyataan di dalam berkas gugatan, namun bisa diduga dengan mudah bahwa gugatan dari Subhan itu terinspirasi dari arogansi para klan Ba'alawi. Kepongahan Ba'alawi pun bagaikan memakan tumbal. Beberapa nama besar yang disebut dalam gugatan ini antara lain Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI dan calon presiden tahun 2024-2029. Habib Lutfi bin Yahya, mantan anggota One Team Press. Habib Abu Bakar Al-Habsyi, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Haikal Hasan Baras, Kepala BPJPH setingkat menteri. Raffi Ahmad, artis utusan khusus presiden. Menurut Subhan, mereka semua berasal dari keturunan bangsa lain dan tidak memiliki pengesahan resmi sebagai WNI. Gugatan ini berimplikasi hukum yang sangat serius. Jika dikabulkan, mereka bisa kehilangan hak politik, bahkan status kewarganegaraan mereka bisa dipersoalkan. Lebih dari itu, Ba'alawi juga telah menumbalkan anggotanya dalam persoalan hukum ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesombongan dan eksklusivitas Ba'alawi telah menjadi bumerang. Selama ini, komunitas Ba'alawi sering menutup diri, hanya menikah dengan sesama anggota klan mereka dan menempatkan diri sebagai keturunan yang mulia, yakni mengaku sebagai saddah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah status nasab palsunya dicemooh publik secara luas,
Kini, keabsahan status kewarganegaraan mereka juga dipertanyakan. Jika MK mengabulkan gugatan ini, ada beberapa skenario yang bisa terjadi pada klan pemalsu juriah Nabi ini. Pertama, klan Ba'alawi dan keturunan Arab lainnya harus mengurus pengesahan kewarganegaraan dengan lebih ketat. Dua, mereka yang tidak memiliki dokumen pengesahan bisa kehilangan hak politik, bahkan kewarganegaraannya. Tiga, bisa terjadi perpecahan antara Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi dengan komunitas Arab Hadramaut lainnya, sebab klan Ba'alawi tertuduh sebagai penyebab dari kekisruhan ini. Bisa jadi persoalan klaim nasab palsu dan status kewarganegaraan yang dipertanyakan keabsahannya adalah akhir dari era dominasi Ba'alawi dalam politik dan sosial keagamaan di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan oleh Subhan ke MK adalah langkah cerdik untuk membuka kotak Pandora. Jika Ba'alawi merasa benar-benar keturunan Nabi, mereka harus membuktikannya secara ilmiah. Demikian pula dengan status kewarganegaraan mereka, harus dibuktikan pula secara hukum dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Jika kedua persoalan ini tidak segera dijawab, posisi klan Ba'alawi dalam masyarakat dan negara Indonesia bisa sangat terancam. Mungkin pentolan Ba'alawi seperti Rizik Syihab yang selama ini selalu lantang bicara hukum, moral, dan keadilan akan segera memberikan reaksinya terhadap polemik klannya yang kian meruncing. Ya, jadi sobat-sobat, seandainya ya ternyata secara hukum kewarganegaraan Indonesia dari klan Ba'alawi ya terbukti mereka tidak melakukan menjadi warga negara Indonesia dengan benar sesuai hukum, kan tambah runya ya. Nah, bisa benar-benar terusir mereka dari negeri ini. Ya, itulah akibat kesombongan sobat-sobat. Ya, kalau saya sendiri ya sebenarnya, ya kalau saya sendiri dan mungkin juga sobat-sobat, ya sebenarnya untuk mengetahui mereka bukan keturunan Nabi, tetapi pemalsu dari keturunan Nabi, itu mudah saja ya, dari sikap mereka, dari kata-kata mereka yang kasar ya, mencaci maki, itu sama sekali jauh dari adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan dari awal memang saya tidak percaya mereka keturunan Nabi, meskipun ketika itu belum ada ya tesis Kiai Imad, hasil tes DNA, dan kita tunggu hasil gugatan kewarganegaraan mereka di Mahkamah Konstitusi. Itu saja sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.